semua, perkenalkan nama saya Melva Trimawani Saragi, NPM 200101007, kelas PGA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi-dimensi pembelajaran bahasa di kelas tinggi. Pertama, dimensi pembelajaran. Model dimensi pembelajaran merupakan metafora tentang bagaimana otak bekerja selama orang belajar. Dimensi belajar ini terjadi atas 5 tipe berpikir yang bersifat interaktif, yaitu sikap dan perspektif positif terhadap belajar, pemerolehan dan pengintegrasian pengetahuan, perluasan dan penghalusan pengetahuan, penggunaan pengetahuan secara bermakna, dan kebiasaan berpikir produktif. Pandangan terhadap dimensi pembelajaran. Menurut Wallace Kandi, dimensi belajar yang amat penting tetapi belum tersentuh secara status dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah kita adalah kecakapan berpikir produktif. 5 model dimensi belajar. Pertama, mengembangkan sikap dan persepsi positif. Mudah untuk dipahami bahwa sikap dan persepsi si belajar sangat mempengaruhi proses belajar. 2. Belajar untuk perolehan pengetahuan dan pengintegrasian pengetahuan. Ahli psikolog kognitif memandang belajar sebagai proses interaksi yang tinggi dalam membangun makna secara personal dari informasi yang diperoleh dengan pengetahuan yang sudah ada menjadi pengetahuan baru. Menerima pengetahuan itu melibatkan proses interaksi antara apa yang sudah diketahui dengan apa yang ingin dipelajari. Setelah itu, mengintegrasikan informasi tersebut menjadi langkah-langkah sederhana yang mudah digunakan. Menurut E. D. Gartner 1985, pengetahuan dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Banyak ahli yakni bahwa pemerolehan tipe pengetahuan yang berbeda memerlukan proses yang berbeda pula. Contoh kelompok pertama yang mencakup proses tersebut terbentuk di dalam mode linear dalam melakukan eksperimen, misalnya menguji benda padat yang larut dalam air. Siswa melakukan dengan tahap-tahapan tertentu. Contoh kelompok kedua tidak menunjukkan proses atau seperangkat tahapan pemerolehan pengetahuan. Tipe mencakup pemahaman komponen dan mengingatnya kembali tatkala diperlukan. 3. Perluasan dan penyempurnaan pengetahuan. Pada dimensi ini, aspek-aspek belajar melibatkan pengujian apa yang diketahui agar mencapai tingkat yang lebih dari dalam dan analitis. Kegiatan ini memperluas dan memperhalus pengetahuan. Ini dilakukan dengan A. Comparing atau identifikasi dan artikulasi hal-hal atau benda-benda yang mirip dan berbeda. B. Mengklasifikasikan atau mengelompokkan jenis objek ke dalam kategori berdasarkan atribut dasarnya. C. Inducing, pendugaan prinsip-prinsip atau generalisasi yang belum diketahui. D. Deducing, pendugaan kondisi yang belum menyatakan dalam pikiran sendiri maupun orang lain. E. Analyzing error, identifikasi dan artikulasi kesalahan atau identifikasi dan artikulasi tema penting. Constructing support, pengkonstruksian sistem dukungan kebenaran. H. Analyzing perspective, identifikasi dan artikulasi perspektif personal tentang berbagai macam isu. Cara membantu anak agar dapat memperluas dan memperhalus pengetahuan dengan memberikan kerangka belajarnya bisa berupa langkah-langkah secara eksplisit tentang suatu proses atau dengan menggunakan tugas-tugas terstruktur. Kegiatan belajarnya bisa berupa proses-proses membandingkan, klasifikasi, mengundiksi, mendeduksi, menerima dan mengintegrasikan pengetahuan. Begitu pula segera dipersiapkan
untuk membantu siswa dalam memperluas dan menghaluskan pengetahuan. 4. Belajar menggunakan pengetahuan secara bermakna. Pada umumnya, kita belajar dengan baik jika pengetahuan yang kita pelajari itu diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Keberadaan tujuan umum akan dicapai dengan cara-cara umum di mana kita menggunakan pengetahuan itu secara bermakna. Cara guru membantu siswa agar dapat menggunakan pengetahuan secara bermakna dilakukan dengan pertama, decision making, yaitu suatu proses menjawab pertanyaan seperti apa cara yang paling baik untuk, atau mana yang paling cocok untuk. B. Investigation. Ada 3 tipe dasar investigasi, yakni divisional investigation yang meliputi pemerolehan jawaban atas pertanyaan seperti apa yang menjadi ciri khas dari historical investigation meliputi pemerolehan jawaban atas pertanyaan seperti bagaimana ini terjadi atau mengapa ini terjadi. Investigation proyektif yang mencakup memperoleh jawaban atas pertanyaan apa yang terjadi jika. C. Experimental inquiry, yaitu proses pemerolehan jawaban atas pertanyaan seperti bagaimana saya menjelaskan ini, atau berdasarkan penjelasan saya, apa yang dapat saya prediksi. D. Problem solving, yaitu menjawab pertanyaan bagaimana saya akan memecahkan masalah ini. E. Invention, yaitu proses penciptaan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Menjawab pertanyaan seperti apa cara baru yang, atau apa cara yang paling baik. Dalam menjadikan pengetahuan bermakna, penerapan kelima cara tersebut dalam tugas-tugas kelas dapat dikategorikan menjadi application oriented text, long term text, dan student direct text. 5. Mengembangkan kebiasaan berpikir produktif. Dimensi ini menumbuhkan kebiasaan mental untuk dapat berpikir secara produktif yang ditandai dengan self-regulated thinking and learning, yakni kebiasaan mengetahui apa yang sedang dipikirkannya, tindakan yang terencana, mengetahui sumber-sumber yang penting, sensitif terhadap umpan balik, dan evaluatif terhadap keaktifan tindakan. B. Critical thinking and learning yang dicirikan oleh tindakan yang cermat, jelas, terbuka, bisa mengendalikan diri, sensitif terhadap tingkat pengetahuan. C. Creative thinking and learning yang ditandai oleh semangat tinggi, berusaha sebatas kemampuan, percaya diri, teguh dan tegas dalam menciptakan hal-hal atau cara-cara baru. Cara membantu siswa mengembangkan dan memelihara kebiasaan berpikir produktif adalah dilakukan dengan menumbuhkan sikap kebiasaan berpikir produktif dengan mengembangkan dimensi 1-4. Kebiasaan berpikir yang diantaranya dengan mengintegrasikan ke dalam tugas-tugas di kelas, menggunakan contoh-contoh khusus dari kehidupan. Dimensi-dimensi pengajaran. 1. Signifikansi. Tingkat signifikansi tergantung pada kegunaan sosial dari tujuan pendidikan yang diajukan. 2. Pasibilitas. Salah satu faktor penentu adalah otoritas politikal yang memadai. 3. Relevansi. Perencanaan pengajaran memungkinkan penyelesaian persoalan secara lebih spesifik. 4. Kepastian atau defensiveness. Penggunaan teknik dan metode meminimumkan kejadian-kejadian yang tak terduga. 5. Ketelitian. 6. Adaptabilitas. Perencanaan pengajaran bersifat dinamis. 7. Waktu, validitas dan reliabilitas yang dipakai serta kapan untuk menilai kebutuhan pendidikan masa kini dalam kaitannya dengan masa mendatang. 8.
terbaik monitoring atau pemantauan. 9. Isi perencanaan yang memuat tujuan, program dan layanan, tenaga manusia, bangunan fisik,